1681 benar atau salah, 21. Sang Xia khawatir harga saham akan tidak stabil, dan Dewan Direksi akan bertemu dan memutuskan untuk mengambil saham dari mereka, mungkin secara langsung. Langsung ke Su Zipei. Leng Xicheng hanya tersenyum. Bagaimana mungkin? Kenapa tidak mungkin? Bukankah kamu memindahkannya kepadaku waktu itu? Gu Qingqing mencibir. Memberi Su Zipei kali ini bukanlah contoh yang bisa ditemukan. Kepala kecil ini juga tidak tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Mendengar ini, Leng Xicheng malah merasa tertarik. Ia mengulurkan jarinya dan menusuknya. Terakhir kali, Wei Yai memberi nama sendiri, dan kali ini bagian yang dia minta langsung diberikan kepadanya, kecuali aku gila. Saham ini diberikan kepada keluarga Su dengan harga yang murah, yang sudah dianggap sebagai harga untuknya. Dia datang untuk menegosiasikan jumlah tertentu di malam hari. Keluarga Su tidak bisa makan begitu banyak. Untuk sisa, saya dan beberapa pemegang saham lainnya akan membeli dengan harga. Gu Qingqing melirik Gu Qingqing, ia mundur dan bersiap untuk pergi. Tetapi ia mengulurkan tangan untuk melingkari pinggang Su Zipei. Su Zipei menyelamatkanku kali ini, dan masih ingin membaca reputasi pribadinya secara tidak beralasan. Bahkan jika Su Zipei masih berdiri di sisiku dan berbicara untukku, aku tidak bisa menerima perasaan ini. Petik 2. Pergilah berbesar hati, bahkan jika seluruh grup Leng diberikan kepada keluarga Su, dia tidak peduli. Gu Qingqing masih ingin melepaskan tangannya, tetapi Leng Xicheng tidak melepaskannya. Tapi, terima kasih, dia juga bukan istriku. Mengapa aku harus memberikan saham itu? Gu Qingqing menjawab. Melihat gadis itu akhirnya menjadi tenang, Leng Xicheng berkata sambil tersenyum. Kamu ini, setiap hari selalu berpikir sembarangan, jangan lakukan itu lebih awal. Bagaimanapun, ada begitu banyak saham di tangan Anda, dan Anda tidak akan menghabiskan 10 kehidupan lagi. Gu Qingqing tidak mau bekerja lagi. Dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan menyerah pada Su Yi. Leng Xicheng juga berkata, selain itu, tidak peduli kapan kamu pergi ke gedung Leng, kamu bisa langsung naik. Meski saya sedang bekerja untuk sementara waktu, Anda bisa menunggu di samping. Kamu adalah istri presiden dari keluarga Leng, tidak perlu meminta siapapun. Gu Qingqing tidak berbicara lagi. Kali ini Leng Xicheng menyerahkan sebagian sahamnya kepada Su Zipei dengan harga yang sangat istimewa, hanya untuk berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidupnya. Setelah Su Zipei membantu berbicara, dia berbalik dan meminta asistennya untuk membelikannya jam tangan sebagai hadiah terima kasih. Gu Qingqing tercengang, tapi juga, nada bicaranya masih cukup jelas untuk mendefinisikan hubungan intim dengan Wei Ai. Leng Xicheng adalah seorang pengusaha terlebih dahulu, diikuti oleh suaminya. Tidak, mungkin mantan pacar Su Zipei, tetapi harus menempati urutan sebelum status suaminya. Namun, begitu dia memberikan miliaran saham, itu hanya diskon harga untuk keluarga Su. Dari sudut pandangnya, mungkin dia benar-benar lebih menghargai dirinya sendiri. Namun, dia tidak berani mempercayainya lagi, dan dia tidak akan tertipu oleh kata-kata manisnya dan tidak akan meremehkannya sama sekali. Padamu, aku, lebih penting daripada Su Zipei. Dia tidak pernah berani menantang posisi Su Zipei di hatinya. Dia sendiri yang menyatakan ambisinya terpilih demi terpilih, membuatnya ingin memonopoli Su Zipei dari tubuh ke jantungnya. Dia hanya menginginkan jaminan darinya. Mulai sekarang, bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi antara dia dan Su Zipei, tidak masalah, tapi mulai sekarang, dia tidak akan pernah menerima penghinaan sedikit pun. Ini adalah batas terakhirnya. 1682 benar atau salah, 22. Leng Xicheng memandang dengan sedikit merenung. Kamu adalah istriku, dan Su Zipei hanya seorang teman. Menurutmu, siapa yang lebih penting antara kamu dan dia? Meski tidak dijawab secara positif, maknanya tetap jelas. Gu Qingqing juga tidak banyak bicara, ia hanya menundukkan kepalanya sedikit untuk waktu yang lama sebelum berkata. Aku harap ini adalah yang terakhir. Terakhir kali saya menanyainya, dan terakhir kali saya meremehkannya. Kulihat, kamu tidak perlu menabung. Jika Anda memiliki anak, Anda pasti tidak punya banyak waktu untuk berpikir sembarangan. Apa aku sedang berpikir sembarangan? Aku jelas-jelas. Gu Qingqing baru saja akan mengatakan apa yang dilihatnya dan didengarkan di San Diego, tetapi ia baru saja memutuskan untuk tidak mengejar hal-hal ini, dan tidak ada artinya untuk memperjuangkannya.
Leng Xicheng memeluknya erat-erat, melihat kepalanya yang menunduk, juga mengulurkan tangan untuk mengangkat dagunya dengan lembut, memaksa wajah tegarnya memandang ke arah dirinya sendiri. Lalu dia berkata, aku tahu ada banyak rumor tentang aku dan Su Zipei akhir-akhir ini, aku tahu kau mengecewakan hubunganku dengannya, aku senang. Gu Qingqing memelotot, apakah ia senang? Apa yang membuatnya bahagia? Aku senang dia tidak peduli dengan urusannya, biarkan dia terlihat cantik di luar. Bendera merah tidak jatuh di rumah, bendera berkibar di luar rumah, dan ada wanita cantik di luar rumah. Apakah impian setiap pria lebih dari itu? Oh, apakah langkah selanjutnya adalah dia 13,5, Su Zipei 2406. Cukup. Ia berjuang keras, semakin ia berjuang, semakin erat Leng Xicheng memeluknya. Gu Qingqing memberontak dan ingin marah, Leng Xicheng hanya tersenyum. Aku sangat senang. Kau akan peduli dengan setiap gerakanku, terutama skandalku. Gu Qingqing terkejut dan menundukkan kepalanya lagi. Kamu adalah suamiku, selain itu, kamu dan aku telah membuat perjanjian. Jika tidak ada kesepakatan seperti itu, dia tidak pernah meminta kesetiaannya. Bahkan jika dia benar-benar menceraikan dirinya dan bersama Su Zipei, dia tidak akan begitu sedih. Tapi dia tidak bisa terus membohonginya setelah meminta membayar, ini tidak adil. Kalau tidak ada perjanjian itu, aku juga bukan suamimu. Jari Leng Xicheng mencubit dagunya dan memaksanya untuk melihat dirinya sendiri dan mencegahnya menghindari pertanyaan ini. Jika tidak ada perjanjian itu, dia juga bukan suaminya. Dia sudah lama menikah dengan Su Zipei atau putri kaya lainnya, kan? Pernikahan mereka pada dasarnya adalah kecelakaan yang tidak terduga, bahkan kemungkinan lebih kecil dari 5 juta. Dia juga tidak menyukainya. Untuk apa dia menanyakan hal ini? Kesunyiannya membuat udara membeku untuk sementara waktu. Leng Xicheng terus menatap matanya yang terkulai, dan seiring berjalannya waktu, harapan di wajahnya terus-menerus menghilang. Meski tangannya masih memegang dagunya, namun tangannya sudah sedikit mengendur. Dia yang serakah. Yang selalu dia inginkan adalah hati Gu Qingqing, bukan karena ada kesepakatan seperti itu, juga bukan karena dia adalah identitas suaminya, hanya karena dia menyukainya. Tangannya yang diletakkan di dagunya telah diturunkan, bahkan tangan yang melingkari pinggangnya sedikit mengendur. Kemudian, ia mundur sedikit, dan menetap angsur kembali ke masa lalu yang tenang dan acuh tak acuh. Dia bersinar pelan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia mungkin peduli padanya, tapi itu hanya karena mereka adalah suami istri. Jika dia tidak memiliki identitas seperti ini, Nyonya Leng, mungkin dia tidak akan meliriknya sama sekali. 1683 benar atau salah, 23. Mungkin di matanya, perlakuan lembutnya sebelumnya tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang lain. Hanya mendengar beberapa rumor, dia curiga bahwa dia akan mengingkari sumpah mereka. Apa dia orang seperti itu? Jika dia ingin melakukan sesuatu, apa dia masih perlu menyembunyikannya? Menggunakan cara menipu seperti ini. Tangannya perlahan terlepas, beberapa langkah mundur, dan gradien angsur kehilangan kecemerlangannya. Dia terlalu banyak berpikir, dia terlalu serakah. Dia membalas, bahkan sedikit kesal. Tidurlah, sudah larut. Dia berjalan beberapa langkah ke samping tempat tidur, melepaskan arlojinya, dan berjalan ke kamar mandi. Begitu sampai di pintu, dia tiba-tiba mendengar suara wanita di belakangnya. Jika itu, aku tidak tahu, aku juga tidak berani membelinya. Bagaimana jika dia tidak menikah dengannya, atau dia masih mengejar wanita seperti sebelumnya, apakah dia akan terus bersabar atau dengan tegas berpisah dengannya? Ia bahkan tidak berani berpikir, bagaimana Leng Xicheng marah setelah mengetahui bahwa ayahnya sebenarnya bunuh diri, dan diam-diam ingin membalas dendam padanya dan keluarganya. Dia hanya tahu bahwa mereka masih suami istri dan masih mempertahankan, bahkan jika konyol, mereka tidak ingin melepaskannya. Dia tidak tahu seberapa banyak dia menyembunyikan dan menipu dirinya dalam pernikahan ini. Dia hanya tahu bahwa dia tidak ingin melepaskannya. Leng Xicheng menghentikan langkahnya, ia sedikit mengernyit, menoleh dan meliriknya. Ketika berbalik, dia melihat gadis itu perlahan berjalan ke arah jendela. Jari-jarinya didorong dengan lembut, dan jendela itu didorong hingga terbuka. Angin yang sedikit dingin dan cahaya bulan yang dingin masuk. Kedua tangannya bersandar di ambang jendela yang penuh dengan cahaya bulan. Rambut panjangnya perlahan tertiup angin. Petik 2. Aku baru tahu, sekarang kita masih suami istri.
Jika masalah ini tidak penting seperti dulu, yang penting sekarang, dan masa depan. Leng Xicheng maju perlahan, Gu Qingqing juga menoleh saat ini, cahaya bulan menyinari wajahnya, ekspresinya sangat tenang, damai, dan serius. Dia bersedia mengumpulkan kekuatan terakhir untuk bertaruh pada masa depan mereka, selama dia benar-benar bisa menghadapi pernikahan mereka, tidak lagi membohonginya, tidak lagi menyembunyikannya, dan tidak lagi memiliki hubungan dengan Su Zipei. Xicheng, kamu pernah berkata, selama aku tidak melepaskannya, kamu tidak akan melepaskannya. Aku sama. Mereka semua mengatakan bahwa suami dan istri setiap hari. Kami telah menikah selama 3 tahun. Dalam 3 tahun ini, saya tahu bahwa saya bukanlah istri yang sempurna. Saya memiliki banyak hal buruk yang saya lakukan. Jika Anda memiliki pendapat atau ide, Anda dapat mencoba untuk mengatakan kepada saya. Saya akan bekerja keras juga untuk memperbaikinya tanpa menyentuh prinsip. Hal-hal yang asli tidak bisa lagi, tapi mulai sekarang, aku tidak akanmu lagi, juga tidak akan berakhirmu lagi. Demikian pula saya akan menjadi istri yang baik dan menjaga rumah tangga dengan baik. Dengan cara yang sama, saya juga berharap kamu bisa benar-benar menjadi suami yang baik, dan tidak selalu muncul di halaman depan dengan nama wanita lain. Sebenarnya, dia ingin mengatakan jika ada sesuatu yang tersembunyi tentang ayahnya 3 tahun lalu, tolong katakan padanya. Tapi dia tidak tahu bagaimana pengungkapannya. Apalagi, Leng Xicheng maju beberapa langkah lagi, dan tanpa sadar telah datang ke depannya. Gu Qingqing merasa pusing. Aku hanya berharap kelak kita berdua bisa melupakan masa lalu, seperti pasangan sejati. 1684 benar atau salah, 24. Baru saja dia selesai berbicara, Leng Xicheng tiba-tiba memeluknya dengan kuat. Gu Qingqing sedikit terkejut. Ia memeluk Gu Qingqing erat-erat, ia memeluk Gu Qingqing dengan begitu kuat, seperti ingin menggabungkan dirinya menjadi satu. Xicheng, dia sedikit terengah-engah. Aneh, bukankah tadi dia masih dingin dan antusias? Sepertinya dia tidak puas dengan perjanjian itu. Dia tidak ingin dia terlalu peduli, tapi dia meminta bayaran sepihak. Aku akan menjadi suami yang baik dan tidak akan membiarkan wanita lain muncul di berita utama bersamaku, kecuali ibu dan kamu. Anda bertanya tentang hubungan saya dengan Su Zipei. Saya dapat bersumpah bahwa saya tidak pernah menyentuhnya di masa lalu atau sekarang. Tiba-tiba dia berbicara di telinga. Gu Qingqing terkejut. Meskipun tubuhnya dipeluk erat olehnya, matanya sedikit berhenti. Maksudnya, dia dan Su Zipei tidak pernah memiliki hubungan dekat. Tidak sekarang, bukan sebelumnya. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Masa laluku, kamu juga melupakannya. Yang paling dia takuti adalah dia pernah memanipulasi rentenir untuk menyembunyikan kekhawatiran ayahnya tentang perjudian, dan bahkan menggunakan rentenir untuk memaksa hutang. Dia tidak pernah berpikir untuk membunuh ayahnya, dia juga tidak pernah berpikir untuk memaksa keluarganya ke dalam keadaan putus asa. Dia hanya tidak ingin dia dan Ni Zining pergi ke luar negeri dengan lancar dan ingin menjadi penyelamat keluarganya. Aku juga berharap hubungan kami bisa menjadi seperti pasangan sejati. Oleh karena itu, Anda juga. Apa yang kamu katakan itu benar. Gu Qingqing menghentikan kata-katanya dan mengangkatnya dengan tidak percaya, seolah ingin melihat setiap inci ekspresi halus di wajahnya. Lalu, apa yang kamu bicarakan? Leng Xicheng juga menyambutnya. Gu Qingqing mengangguk. Mungkin kita pernah salah paham sebelumnya, tapi aku hanya ingin mengatakan bahwa suasana hatiku saat mengatakan itu tadi tidak palsu. Qingqing, aku. Sebelum kata cinta itu diucapkan, Gu Qingqing tiba-tiba menenangkannya. Cukup, ini sudah cukup. Petik 2. Leng Xicheng sedikit bingung, Gu Qingqing tiba-tiba melangkah maju, menginjak punggung kaki Leng Xicheng, berjinjit, mengangkat kepalanya, dan tiba-tiba menciumnya. Dia jarang memberikan ciumannya. Dulu, ketika dia masih kuat, dia juga akan berciuman seperti biasa. Tapi sekarang, menciumnya saat ini bahkan lebih mengejutkannya. Dia juga merasakannya sendiri. Beberapa hari ini sikap Gu Qingqing yang jelas dingin dan nada suaranya yang dingin. Ia tidak menyangka Gu Qingqing bisa menjelek-jelekkan Gu Qingqing dan diam-diam mengikuti grup Leng. Meski demikian ini juga menegaskan dari samping bahwa dia sudah mulai mementingkan dirinya sendiri, tetap saja tidak baik jika ada jarak antara suami dan istri. Meskipun ia juga merasa bahwa saat ini ia mendekati seperti infrastruktur yang sedang mengompensasi api, seperti judi besar.
Penjudi yang matanya memerah karena panik sebelum judi akan kalah, meminjam dana terakhir untuk bertaruh pada kehidupan selanjutnya. Tidak ada jalan keluar. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang dengan mudah melepaskannya sebelum saat terakhir tiba. Mungkin cinta yang terlalu dalam dan terlalu berat untuk dikatakan dan tidak ada tempat untuk disembunyikan. Mungkin luka di masa lalu terlalu dalam, dan permukaan memerlukan gerimis untuk menutupi rasa sakit. Mungkin momen yang mengambang memperketat semangat dua orang dan membutuhkan kawah katarsis. Atau mungkin, begitu banyak hari perpisahan telah memicu kerinduan kedua orang itu. Emosi itu seperti sedikit rumput pembohong yang membara, yang tiba-tiba menyebar. 1685 benar atau salah, 25. Gu Qingqing masih memiliki kesadaran yang jernih dan masih berada di dekat jendela. Ketika ia menyadari hal ini, ia dan Leng Xicheng sudah tersebar guling di belasan tahun. Mungkin kedua orang itu terlalu lama tidak bermesraan, emosi yang tiba-tiba meledak seperti angin puting beliung, yang tiba-tiba menenggelamkan semua pikiran mereka. Dia tahu bahwa ini mungkin karnaval akhir zaman, dan mungkin titik awal untuk kebahagiaan baru, tetapi dia tidak ingin memikirkan atau menilai apapun. Dia hanya tahu bahwa pria di keluarganya saat ini adalah suaminya dan satu-satunya pria yang sangat dia cintai dalam hidupnya. Dia harus menangkapnya dan tidak boleh direbut oleh siapapun. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keesokan harinya, Leng Xicheng menerbitkan laporan dengan kata-kata kasar di Weibo resminya. Ada banyak rumor selama ini, terutama tentang saya dan Nona Suzy Pei, tidak hanya untuk saya, untuk keluarga saya, tetapi juga untuk Nona Suzy Pei. Saya telah mengenal Nona Suzy Pei selama lebih dari 10 tahun dan telah menjadi teman yang baik. Nona Suzy Pei pernah menyelamatkan saya di San Diego meskipun nyawanya dalam bahaya. Saya dan keluarga saya mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepadanya. Apa yang ingin saya jelaskan di sini adalah bahwa meskipun saya dan Nona Suzy Pei telah bertunangan, itu semua adalah masa lalu. Saya dan dia sama sekali tidak melampaui hubungan pribadi persahabatan. Dia adalah wanita yang baik, disiplin diri, serius, dan pekerja keras, dan dia adalah aktor dan artis yang sangat berbakat. Tidak boleh dibicarakan oleh rumor ini. Sebagai teman, sebagai mitra, saya dan istri saya berharap dia dapat menemukan kebahagiaan mereka sendiri. Setelah menerbitkan teks ini, dia dengan cepat dicetak ulang secara luas oleh media. Pada saat ini, Sui secara kebetulan sedang membuka konferensi triwulanan. Gu Qingqing sedang berbicara di atas panggung. Ketika berita itu keluar, hampir semua orang di bawah panggung melihat berita itu, dan dengan ekspresi yang rumit menatap Gu Qingqing yang sedang berbicara di atas. Gu Qingqing tidak terpengaruh sama sekali. Setelah melaporkan, ia turun dari podium dan duduk. Lin Zui duduk di sebelahnya dan sedang menatapnya, ekspresinya sangat menarik. Ketika dia pergi ke kantor Lin Zui sendirian, Gu Qingqing melaporkan pekerjaannya selama beberapa hari ini. Setelah selesai berbicara, ia menemukan bahwa Lin Zui masih duduk di kursi berputar, jari-jarinya berputar dengan pena tanda tangan, seolah sedang memikirkan sesuatu. Gu Qingqing sedikit mengernyit setelah menunggu lama dan tidak ada tanggapan darinya. Pak Lim. Apa yang kamu bicarakan? Katakan sekali lagi. Lin Zui dibangunkan setelah diteriaki 3 kali. Gu Qingqing tidak berdaya, ia melaporkan penawaran dan persyaratan rincin dari beberapa bisnis yang baru diusulkan kepadanya, dan ada penilaian jangka menengah untuk proyek lain. Setelah mengutarakannya lagi, Lin Zui memberikan pendapatnya sendiri. Gu Qingqing mengingat sarannya, mengangguk dan bersiap untuk mundur dari kantor. Aku mengerti, ikuti saja permintaan Pak Lin. Tepat ketika dia akan pergi, Lin Zui bertanya lagi. Tunggu sebentar, apa kau melihat berita itu? Gu Qingqing mengerutkan keningnya dengan bingung. Berita apa? Apa ada hal lain yang dia lewatkan? Lin Zui berkata, itu hanya urusan sepupunya. Dia membicarakan tentang dirinya dan Su Zipei. Gu Qingqing berkata dengan tenang, aku tahu. Tentu saja ia tahu bahwa Weibo itu ditulis Leng Xicheng di depannya. 1686 benar atau salah, 26. Apa maksudnya? Dia tahu. Lin Zui tidak bisa berkata-kata. Ia berusaha keras untuk mengatur begitu banyak, tetapi Gu Qingqing dan Leng Xicheng tetap tidak mempengaruhi sama sekali. Apakah dia tidak punya rasa malu? Atau apakah dia sangat mencintai Leng Xicheng sehingga bisa melupakan pikirannya dengan beberapa kata manis?
Lin Zui baru berkata setelah sekian lama. Selamat, kamu telah berbaikan dengan sepupumu. Terima kasih. Kali ini, Gu Qingqing mengangguk. Jika tidak ada apa-apa, aku keluar dulu. Lin Zui tidak tahu apa yang harus dikatakan untuk sementara waktu. Tanpa diduga, kedua orang ini benar-benar lebih baik dari Jin Jian. Apakah dia harus melihat Su Zipei berselingkuh dengan matanya sendiri, sehingga dia mau bertaruh? Ah, benar. Sebelum dia pergi, Lin Zui berteriak. Kamu bilang kepada orang dari Departemen Pembangunan bahwa lusa akan ada pemeriksaan keamanan dan kebersihan, dan berharap mereka akan membersihkannya besok. Gu Qingqing mengangguk. Aku mengerti. Tidak bekerja lama, waktu pulang kerja sudah habis. Lin Zui keluar bersamanya, baru saja keluar dari area kantor dan masih menunggu lift. Gu Qingqing melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak melihat pengawal. Wartawan di luar datang lagi. Hari ini, Leng Xicheng merilis berita seperti itu, bagaimana mungkin ia tidak datang ke reporter? Pertanyaannya adalah, pagi ini Leng Xicheng dengan jelas mengatakan ada pengawal, di mana orangnya? Tidak ada pengawal. Lin Zui juga melihat ke kanan dan kiri dan menemukan petunjuk. Mereka sudah terbiasa dengan reporter sekarang. Selain pengepungan mendadak di dalam taksi terakhir kali, reporter datang beberapa hari ini, seseorang dia mencari pengawal untuk mengawali atau tidak keluar dari gedung Sui. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat reporternya, mereka tidak berani masuk ke gedung kantor. Bagaimana kalau kamu ikut denganku? Saya memiliki pengemudi dan dapat menghindari wartawan ini. Lin Zui dengan cepat menyarankan. Gu Qingqing baru saja ingin menentangnya. Ia menelepon Leng Xicheng. Begitu melihatnya, hatinya menjadi lebih tenang dan segera mengangkatnya. Halo. Sang Xia melihat Weibo di sore hari. Leng Xicheng berkata dengan lembut di ujung sana. Dengan kalimat yang sama, Gu Qingqing tersenyum lebih lembut kepada Leng Xicheng. Setelah Weibo ini keluar, apa pendapat orang-orang di perusahaan tentang Anda? Sejak terakhir kali dia dikepung oleh sekelompok wartawan di dalam taksi dan diejek secara pribadi oleh rekan kerja Sui, dia mengingat semua ini di dalam hatinya. Dia tidak ingin namanya dan wanita lain muncul di halaman depan. Selain rasa sakit yang dia ketahui terakhir, rasa malu yang ditunjukkan oleh orang-orang di sekitarnya tidak bisa ditoleransi oleh orang biasa. Apapun yang bisa dikatakan Sang Xia, katakan saja aku hebat. Bahkan Ratu Film Cannes pun bisa ditundukkan olehku. Kata-kata Leng Xicheng ini jelas sedikit mengejek dirinya sendiri, juga sedikit bangga. Dengan cepat, Leng Xicheng menangkapnya dan tersenyum dengan mikrofon. Mereka tidak mengatakan, apa yang akan kamu lakukan? Jika tidak, bagaimana kamu bisa membiarkanku menulis hal-hal yang tidak diinginkan? Menyalahi hatimu, lupakan saja, bercerailah lebih awal, carilah Ratu Film Cannes Anda dan aku akan menemukan pria sejati saya. Beraninya kamu. Suara Leng Xicheng tiba-tiba menjadi keras, karena tidak hanya di gagang telepon, tetapi juga dalam kenyataan. Gu Qingqing menoleh dengan bingung sambil memegang ponselnya. Benar saja, ia melihat Leng Xicheng bangun dari sofa di sebelahnya. Sambil memegang ponselnya, dia berbicara dan mendekatinya. Dia juga merasa geli. Jelas-jelas kedua orang yang berbicara bisa mendengarnya, tapi dia terus memegang ponselnya dan bertanya. Apa yang akan terjadi? 1687 benar atau salah 27. Tentu saja, Leng Xicheng berjalan ke arah sambil menekan ponselnya. Jika ada yang tersisa, katakan padanya dengan menciumnya. Pada saat ini, masih jam pulang kerja. Ada banyak orang yang datang dan pergi. Leng Xicheng datang dengan cepat dengan mencium ini, seperti baru saja selesai, tetapi masih banyak orang yang melihatnya. Leng Xicheng hanya ingin mereka melihatnya. Apakah orang-orang di perusahaan berani menunjuk dan mengejeknya karena tidak bisa melihat suaminya dan pergi keluar setiap hari? Dia ingin menunjukkan kasih sayang di depan mereka dan menutup mulut mereka. Tentu saja, yang lebih penting, tunjukkan kepada Lin Zui. Gu Qingqing terkejut, ia segera mundur. Bibirnya terbelah, Leng Xicheng mengulurkan tangan dan memeluk pinggang tipisnya, lalu menariknya dengan kuat, dan ia merangkul kepelukan Leng Xicheng. Gu Qingqing mengulurkan tangan dan berjuang tanpa hasil, tetapi tangannya seperti terikat. Dia tidak terbiasa terlalu dekat dengannya di tempat seperti ini, dan bertanya dengan suara rendah untuk waktu yang lama. Kenapa kamu datang hari ini? Setelah selesai bekerja, Sang Xia menjemputmu. Sayangnya,
Leng Xicheng datang hari ini untuk membersihkan kata-katanya di luar, sekaligus untuk menghalangi Lin Zui yang sedang mengipasi amarahnya. Dia bahkan memeluknya erat-erat dan mencium keningnya. Bagaimana kabarmu? Bagaimana pekerjaanmu hari ini? Gu Qingqing mengulurkan satu tangannya di bahu Gu Qingqing. Awalnya dia ingin mendorongnya, tetapi dia merasa malu untuk melakukannya terlalu jelas di depan orang-orang ini. Jika pekerjaan belum selesai, aku tidak akan pulang berani. Jika kamu ingin melanjutkan pekerjaanmu, lanjutkan saja. Lagi pula, ini hanya lelucon. Jika Anda tidak senang bekerja, pulanglah. Siapapun yang berani membuat Anda tidak bahagia untuk sementara waktu, saya akan membuatnya tidak bahagia seumur hidup. Jelas, kalimat ini diucapkan kepada semua orang di Suyi. Wajah Leng Xicheng masih tersenyum, tetapi ketika matanya memandang semua orang dengan lembut, matanya jelas terlihat tajam. Terutama Shen Yating, orang-orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Gu Qingqing masih ingin berjuang, Leng Xicheng mengalihkan perhatiannya pada waktu yang tepat. Oh, ngomong-ngomong, ayah dan ibu baru saja menunggu kami di rumah. Ibu dan ayah. Gu Qingqing terkejut. Sepertinya masalah Leng Xicheng baru-baru ini akhirnya mengejutkan Leng Yunting dan Luo Qingsui. Sebenarnya Leng Xicheng juga pernah meneleponnya ketika ia baru saja kembali dari Amerika Selatan. Mungkin saat itu mereka sudah tentang mengetahui skandal terbaru Leng Xicheng. Leng Xicheng mengangguk. Aku juga baru menerima telepon dari ibu sore tadi, mengatakan bahwa sudah lama tidak bertemu dengan kami dan sudah meminta bibi untuk memasak di meja. Gu Qingqing menjawab, Leng Xicheng merangkul bahunya dan berjalan menuju lift. Kamu tidak perlu khawatir. Mungkin, ayah dan ibu melampiaskan amarahnya padamu. Karena dia marah, bukannya dia bermain di luar keterlaluan. Gu Qingqing menyorotinya, Leng Xicheng juga tidak marah. Ia masuk ke dalam lift dan melihat Lin Zui ada di luar pintu. Tiba-tiba, ia bertanya dengan sadar. Direktur Lin, kamu juga ada di sini. Kenapa dia tidak menyapa? Sambil berbicara, ia mengulurkan tangan dan menekan tombol pintu lift. Jelas-jelas dia sendiri yang sengaja memaksa, tidak bisa melihat orang lain, tapi dia malah memukul balik. Begitu Lin Zui hendak mengatakan sesuatu, pintu lift perlahan tertutup di depannya. Ia harus naik lift lain dan turun ke tempat parkir. Benar saja, dia melihat Leng Xicheng dan Gu Qingqing masuk ke dalam mobil. Jendela mobil tidak tertutup, samar-samar ia melihat Leng Xicheng di dalam mobil sedang berciuman dengannya. 1688 benar atau salah, 28. Kemudian, jendela mobil terangkat dan mobil perlahan mulai melaju. Lin Zui ada di belakang, membuka matanya dan melihat mobil itu menjauh. Meski belakangan ini dia dianggap sia-sia, tapi dia tidak sia-sia. Lagi pula, ia bisa melihat dari akhir-akhir ini bahwa Leng Xicheng dan keluarga Leng masih sangat menghargai Gu Qingqing. Karena, hidangan pembuka sebelumnya, tidak bisa mengalahkannya, maka setelah itu, dia akan makan malam. Pada akhirnya, rahasia ini terungkap. Bahkan jika Leng Xicheng berlutut lagi dan meminta maaf padanya, dia mungkin tidak akan mau. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah makan malam, Gu Qingqing dan Leng Xicheng keluar dari rumah tua pada saat yang bersamaan. Leng Yunting dan Luo Qingsui memanggil mereka kembali, tentu saja untuk masalah baru-baru ini. Tidak diragukan lagi, Leng Xicheng dikecam oleh semua orang tuanya. Leng Yunting tentu saja tidak perlu mengatakan bahwa Leng Xicheng baru-baru ini terlibat dalam reformasi personalia di perusahaan. Ia telah memaksa semua direktur yang membuat masalah dan bawahannya, dan dengan cepat mengambil opsi di tangan mereka, bahkan saham mereka harus dipaksa untuk menjualnya. Meskipun Lei Jing sangat marah, tapi Leng Yunting jelas tidak berpikir demikian. Bagaimanapun juga, mereka telah berada di perusahaan selama beberapa dekade, meskipun memang ada banyak masalah selama ini. Namun, begitu Anda menanganinya, apa yang akan memikirkan karyawan lama di perusahaan ini di masa depan? Mereka akan merasa bahwa Anda sewenang-wenang dan tidak cukup jujur. Leng Xicheng masih ingin membantah, tapi Leng Yunting menghentikan. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Kamu ingin mengatakan bahwa orang-orang ini mengandalkan orang tua, mayat, makanan biasa, dan juga menjalankan kekuatannya sendiri. Apakah semua kerusakan di perusahaan? Leng Xicheng mengangguk, Leng Yunting berkata. Aku bukannya tidak setuju dengan perbuatanmu, aku bukannya tidak tahu apa yang mereka lakukan di belakang.
Tapi lihatlah apa yang kau lakukan. Mengapa mereka membuat kekacauan ini ketika Anda menjadi operator perusahaan? Karena kemampuan Anda sendiri tidak cukup untuk menghalangi mereka, dan perusahaan tidak sempurna. Ada masalah dengan mereka, kamu harus memikirkan solusi dari dirimu sendiri dan dari sistem perusahaan, daripada membuat pertemuan seperti ini, membiarkan orang lain menonton lelucon, dan sangat dekat dengan perusahaan. Jika saya adalah Anda, saya lebih suka mendukung juga dengan gaji mereka tinggi dan memindahkan mereka ke pekerjaan yang menganggur. Saya akan memberikan banyak uang dan hak untuk tidak membiarkan mereka terlibat, dan kemudian secara bertahap memindahkan bawahan mereka dari jabatan mereka. Lebih baik dari sekarang. Anda tahu, tidak ada musuh abadi di pusat dunia Anda memaksa orang ke jalan buntu seperti ini. Setelah ayahnya selesai memarahi, ibunya juga ikut menegur. Kali ini, dibandingkan dengan nasihat Luo Qingsui dan Si Yu sebelumnya, nadanya jauh lebih keras. Si Cheng, aku juga berharap ini adalah yang terakhir untuk sementara, aku mendengar skandalmu ini. Kau tumbuh dewasa, dan ayah dan ibu tidak pernah peduli padamu, tapi itu tidak berarti kami akan membiarkanmu bertindak seenaknya. Pernikahan ini adalah permintaan sendiri. Kami telah memberitahu Anda ketika Anda baru menikah bahwa seorang pria harus memikul tanggung jawab untuk menikah. Aku tidak peduli bagaimana kamu dulu bermain-main, tapi di masa depan, kamu dan Su Zipei atau wanita lain, jika kamu berani membuat skandal lagi, atau jika kamu melakukan sesuatu yang menyakiti istrimu, aku dan ayahmu akan berdiri teguh di sisi Qingqing di masa depan. 1689 benar atau salah, 29. Keduanya membuka busur dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama ketika Leng Xicheng ditegur. Ia menjelaskan, Bu, aku dan Su Zipei benar-benar tidak ada apa-apa. Lupakan saja jika dia benar-benar memilikinya. Masalahnya, dia bahkan tidak menyentuh jari Su Zipei, dan dia dianiaya sampai mati. Luo Qingsui menenangkannya, kamu tidak perlu menjelaskannya kepadaku. Bukan aku yang perlu kau jelaskan. Anda sekarang bukan 7 tahun, tetapi 27 tahun, dan Anda harus bertanggung jawab atas apa yang telah Anda lakukan. Dan hal-hal ini juga kita ketahui dari TV dan koran. Kesalahan yang pernah Anda lakukan sebelumnya tidak hanya sekali atau 2 kali. Jika tidak, aku dan ayahmu tidak tahu bahwa putra kami telah memasuki industri hiburan dengan satu kaki. Setiap gerakan begitu merah. Sebenarnya, ada beberapa hal yang tidak bisa dia katakan karena Gu Qingqing ada di sini. Saat pertama kali skandal antara dirinya dan Su Zipei terungkap, dia juga secara khusus bertanya kepada anggota delegasi terkait bahwa skandal itu benar dan mereka memang tinggal bersama di San Diego. Leng Xicheng tidak bisa berkata-kata. Ibu saya mengatakan bahwa kesalahan yang dia lakukan di masa lalu mengacu pada mantan pacar terkenal yang pernah dia pegang. Siapa suruh dia mati di masa lalu? Sekarang semua orang tahu bahwa Tuan Muda Leng sangat tampan, dan wanita yang pernah tidur bisa membuat 3 putaran mahjong. Siapa yang percaya bahwa dia benar-benar tidak bersalah? Mama, ini benar-benar salah paham. Leng Xicheng berpikir sejenak dan berkata, Bu, kamu tahu aku. Jika aku benar-benar melakukannya, aku tidak perlu menyangkalnya. Kali ini saya benar-benar tidak. Kamu harus berterima kasih kepada keluarga Su. Pada saat ini, kamu belum datang, seperti waktu itu. Luo Qingsui berkata, meskipun kalian tidak memiliki hubungan intim, ini adalah kesalahanmu. Kelakuanmu ini tidak hanya membuat keluarga Leng menderita kerugian, tetapi juga mempermalukan aku dan ayahmu. Yang lebih penting lagi, kamu telah menyakiti istrimu. Leng Xicheng menoleh dan melirik Gu Qingqing. Ia terus menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Ia masih ingin menjelaskan apa lagi. Luo Qingsui langsung berkata, besok masih harus bekerja, jadi aku dan ayahmu tidak akan meninggalkan kalian. Xiao Bao, orang dahulu berkata bahwa mereka akan berdiri dalam 30 tahun, memulai sebuah keluarga dan memulai bisnis, dan melakukannya sendiri. Ini adalah pertama kalinya Leng Xicheng diusir langsung dari rumah tua itu. Ketika dia keluar, dia masih melirik Gu Qingqing, seolah-olah takut Gu Qingqing marah. Gu Qingqing tidak memiliki ekspresi apapun. Begitu keluar, ia masuk ke dalam mobil dengan sopan. Leng Xicheng tidak mengatakan apa-apa di dalam mobil. Setelah pulang, orang kedua itu tidak mengucapkan kata pun di sepanjang jalan. Ketika mereka sampai di rumah, mereka masih bersantai melepas mantel dan mengenakan pakaian rumah.
Leng Xicheng terus berada di dekatnya dan diam-diam mengintip dari sudut matanya. Ketika Gu Qingqing menyadari ada yang salah dan berbalik, Leng Xicheng membayangkan pura tidak ada yang terjadi dan membuka pakaiannya dengan patuh. Setelah berganti pakaian, Leng Xicheng akhirnya melangkah maju dan ingin berbicara di sana sebentar, tetapi Gu Qingqing malah berbalik dan berjalan ke ruang kerja di sebelahnya. Leng Xicheng juga mengikuti. Baru saja ingin berbicara, ia menutup pintu dengan keras dan hampir menabrak hidungnya. Sepertinya dia benar-benar marah. Meskipun kemarin dia akhirnya membujuknya untuk mengubah pikirannya, tapi duri di hatinya masih ada. Bagaimana bisa dia dengan mudah memaafkannya? Ini semua salahnya. Saya tahu bahwa kamar Su Zipei kemasukan udara hari itu, jadi saya tidak seharusnya membiarkan dia tidur di koridor dan membiarkan dia tidur di sofa. Sekarang dia akan tidur di koridor. 1690 benar atau salah 30. Leng Xicheng ingin masuk. Ia bertengkar beberapa kali dan ingin mengetuk pintu, tetapi tangannya masih terkulai di udara beberapa kali. Dia ingin kembali ke kamar tidur dan menunggunya, dan ingin menjelaskan kepadanya untuk pertama kalinya. Ketika dia ragu-ragu untuk kembali, pintunya terbuka dan keduanya saling berhadapan. Awalnya, Leng Xicheng ingin mengatakan banyak hal dan ingin menjelaskan kepadanya, tetapi tiba-tiba berhadapan dengannya, ia tidak bisa mengatakan apa-apa. Orang kedua yang membelalakkan mata, tetapi Gu Qingqing sedikit mengernyit. Petik 2 titik. Ada apa? Dia keluar dari kamar dan mengira dia juga akan pergi ke ruang baca untuk mengurus barang-barang. Petik 2 titik. Apa kamu mau masuk? Baru saja berjalan satu langkah, Leng Xicheng memegang pergelangan tangannya, Gu Qingqing terkejut lagi dan teringat untuk melihatnya. Leng Xicheng seperti terkena panas lagi, tangannya pun segera melepaskan diri. Gu Qingqing semakin bingung. Ada apa? Aku? Leng Xicheng terdiam sejenak, lalu baru berkata. Gu Qingqing mengira Gu Qingqing menyalahkan Gu Qingqing karena tidak membantu berbicara di depan orang lain, jadi ia berkata. Lain kali jika ayah dan ibu mengataimu, jika kamu menangis, aku akan ikut berbicara. Bukan, Leng Xicheng segera menggelengkan kepalanya. Maksudku, skandalku. Saya masih ingin menekankan sekali lagi bahwa saya benar-benar tidak pernah berhubungan intim dengannya. Dia bahkan ingin mengatakan kepadanya bahwa dia tidak pernah berhubungan intim dengan wanita-wanita itu selama bertahun-tahun. Tidak pernah tidur bersama, bahkan berciuman. Dari awal hingga akhir, dia hanya ada satu. Bukankah kemarin kamu sudah menyatakan? Gu Qingqing jelas tidak terlalu percaya dengan kata-katanya, ia juga tidak ingin melanjutkan topik ini lagi. Aku juga sudah mengatakan, apa yang terjadi sebelumnya membuat kita semua lupa, ini yang terakhir, kelak kamu tidak akan melakukan hal seperti ini lagi. Leng Xicheng memeluknya. Aku tahu bahwa aku telah melakukan banyak hal yang keterlaluan dan menyakitimu. Pada saat itu, aku terjebak dalam jebakan sendiri, dan tidak lagi. Gu Qingqing mengira bahwa apa yang dia katakan, dijebakan, mengetahui bahwa ayahnya bunuh diri dan menyentuh porselen, suasana hatinya sedikit rumit. Apa yang terjadi selama waktu itu memang merupakan pukulan besar bagi orang-orang yang sombong seperti Leng Xicheng. Selain itu, karena kematian ayahnya, dia terpaksa menikahinya. Setelah mengetahui bahwa dia tidak mau dan tidak bisa segera mengakhiri pernikahannya, dia tidak bisa mengembalikan kegembiraannya dalam 3 tahun itu. Jika dihitung-hitung, dia hanyalah seorang korban. Dia menghela napas. Saya hanya berharap kita bisa baik-baik saja di masa depan. Leng Xicheng memeluknya erat-erat. Kita pasti akan baik-baik saja. Gu Qingqing juga membalas, mengulurkan tangan dan memeluknya erat-erat. Kita pasti akan baik-baik saja. Tanda hubung. Keesokan harinya, ketika dia pergi bekerja, Leng Xicheng terus mengantarnya ke kantor. Ini bukan pertama kalinya orang Su Yi melihat Leng Xicheng dengan mata kepalanya sendiri. Namun, melihat pria itu muncul begitu dekat di area kantornya. Ia bahkan dengan akrabnya membantu Gu Qingqing membawakan tas dan merapikan rambut yang berantakan. Ini pertama kalinya. Selain itu, saat Leng Xicheng datang kali ini, pengawal yang mengikutinya tidak lagi menatap mereka, melainkan mengirimkan sarapan mewah yang disiapkan oleh Hotel Bintang 5 dengan masing-masing 1 porsi. Selanjutnya bab 1691 perubahan 1.